syukur terima kasih Tuhan. Limpah indah dan cerah Tuhan, Kau masih memberi kesempatan Tuhan mendapat mengucap syukur atas segala berkat, cinta kasih penyertaan proteksimu. Kau mau dipakai, terima kembali anak bergerak satu Tuhan. Serah dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan akhirnya, biarlah Kau singkap di tangan anak umat-Mu yang berbagai dalam tugas pelayanan dan tahu pakai kita lebih lagi Tuhan untuk mencari Tuhan dan baik sebagai ujian maupun sharing maupun berdoa. Terima kasih Tuhan bersama paket dan terima Tuhan dan nama Tuhan Yesus tingkat ya rasa kewahyuan juga hal yang tersembunyi bumi mata rohani Tuhan Kau buka Kau singkap Tuhan sehingga anak mengerti kehendak-Mu aspek hidup ini. Terima kasih dan nama Tuhan Yesus Kau betul ucap syukur haleluya amin. Silakan Pak Titus pujian penyembahan. Mari kita masuk hadiratnya. Kita mau menyembah puji nama Tuhan. Haleluya. Aku pernah bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama-Mu.
Sungguh benar Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang termulia di bumi dan di surga. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak kami agungkan saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami boleh memuji, menyembah namamu, dan boleh membesarkan kerajaan-Mu melalui pujian dan penyembah kami. Kiranya Engkau telah mendengarkannya, biarlah ini boleh menjadikan dupa harum dan Engkau ya Bapa. Dan pada pagi ini kami tidak bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengarkan. Pak Urapi, Oma yang akan menyampaikannya, biarlah pengurapan hikmat-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya, apa yang dibacakannya, boleh meneguhkan, menguatkan kami, sehingga boleh bukan modal bagi kami untuk menjalankan aktivitas kami panjang hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua katakan amin. Amin. Mari Oma. Ya. Terima kasih. Suara saya di mana, Pak? Pak Lukas? Baik, Pak. Baik, Oma, Hah? sudah dengar. Kurang besar? Enggak, sudah Ya, cukup. Ya. Ya, saya berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya, saudara-saudara ya. Bapak yang di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali hamba-Mu mendapat tugas untuk menyampaikan sedikit firman Tuhan, yang Kau mengurapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini. Dan taruhlah di dalam mulut lidah hamba-Mu ini kata-kata yang dari Engkau Tuhan. Boleh menjadi berkat buat saya, juga buat saudara-saudara yang mendengar. Terima
kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak, saudara-saudara, sekarang kita mau membaca tugas saya di Ayub 21 ya. Ayub 21 ini saya beri judul keluhan Ayub. Ya, saya baca sedikit ya dari firman Tuhan. Pendapat Ayub bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya tahan lama. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara sehabis bicaraku. Bolehkah kamu mengejek? Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Ya, ini satu PR ya buat kita. Kepada siapakah keluhanku ini? Jadi ini saya beri judul keluhan Ayub ya, hamba Ayub ya. Bapak-bapak, saudara-saudara kan sudah tahu ya kalau Ayub itu seorang pribadi yang gimana. Mulai dari Ayub 1 itu Ayub itu seorang yang saleh, jujur, ya, berkenan di hadapan Tuhan, takut sama Tuhan. Nah, itulah satu-satunya modal kita ya, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sumber dari segala kehidupan kita kalau kita hidup benar dan takut sama Tuhan. Tetapi di sini di ayat 21 ini Ayub mengeluh, ditujukan kepada siapa ya? Kalau saya baca mulai ayat 1 sampai ayat 1 pasal 21 ayat 1 sampai 34 itu keluhan semua ya. Gimana kalau orang itu sudah diberkati Tuhan dan gimana ya? Saya sih nggak tahu Ayub ini tinggalnya gimana. Apa seperti saya tinggal di dekat-dekat banyak tetangga ya. Jadi kepada siapa, kepada manusiakah keluhanku tertuju? Ayub ini kalau bahasa Surabaya kita bilang nolongso yo. Nolongso tahu. Saudara-saudara, nolongso itu. Jadi dari dirinya sendiri itu keluar kata pikiran yang melihat umpamanya Ayub itu ada tetangga dan ada temannya ya, orang itu orang fasik. Nah, orang fasik ini diberi kesempatan untuk hidup sampai tua dan juga berkati Tuhan ya. Nah, tapi orang yang benar seperti kita yang takut sama Tuhan dan apa kok hidupnya seperti ini ya. Ayub itu pikir ini gimana gitu ya. Tapi saya percaya ya, selagi kita masih tinggal di dunia yang fana ini, kita lagi sekolah ya, untuk menuju kehidupan yang akan datang, yang lebih indah, yaitu kita akan memiliki dan didudukan didudukan bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga yang indah. Itu yang kita hasilkan nanti ya, kalau kita memang benar-benar waktu sekolah ini bisa lulus ya, umpamanya lulus sampai berapa kita bisa ya. Pokoknya jangan sampai kita tuh hidup mulai dengan roh berakhir dengan daging. Tapi kita harus hidup mulai dengan roh dan juga berakhir dengan roh ya. Sehingga roh ini memberikan kita satu kesempatan untuk bisa memiliki kehidupan yang akan datang, yang lebih sempurna dan duduk bersama Tuhan ya. Jadi saya percaya kalau pada saat-saat ini keluhan ini setuju juga kepada kita ya, saudara dan saya dan saudara ya. Kalau kita lihat ya, seumpama jangan sampai ya kita melihat orang lain lebih diberkati, orang fasik itu hidupnya tidak benar, lebih diberkati. Seperti kita hidup sudah benar, tapi kok hidupnya seperti ya biasa saja ya, biasa-biasa saja, dan juga banyak sekali pencobaan yang kita hadapi dengan keluarga, dengan anak, dengan mantu. Saya sudah berpengalaman banyak ya, dengan siapa, dengan cucu, dengan cicit saya ya. Itu semuanya lagi kita diolah ya. Kita sekolah di dalam dunia yang fana ini. Jadi kita harus hati-hati ya. Saya percaya kalau Ayub ini lihat gini loh, kok masih orang fasik kok masih diberkati gini-gini lah. Kita ini Tuhan itu sangat baik ya. Tuhan itu benar, Tuhan itu tidak pernah salah ya. Dia tidak menguji orang yang berkekurangan atau orang yang hidupnya benar
hidupnya tidak benar, orang fasik ya, itu diberkati. Juga sebagai kita, orang yang benar, orang yang takut sama Tuhan, itu juga lagi diuji kita semuanya ya. Apakah kita tinggal tetap mulai dengan roh, berakhir dengan roh ya. Semua kita lagi diuji. Orang yang fasik juga orang yang benar, kita lagi diuji. Dan di sini kita lihat, kalau orang fasik itu bisa, orang fasik tentunya orang yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, masih setengah-setengah ya. Dan juga hidupnya tidak benar dalam mata pencariannya, dalam segalanya. Itu diberkati Tuhan. Sampai lama ya di dunia ini. Sampai lama, sampai tua, sampai apa itu lihat ya. Tapi kita ini yang hidup benar, yang takut sama Tuhan, yang pokoknya yang sudah hidup benar dan takut sama Tuhan ya. Ya, hidupnya seperti ini. Ya. Tapi kita percaya ya, semua itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan menjadi orang yang tidak pernah bersalah dan juga orang yang benar ya. Dia memberikan kesempatan kepada orang yang orang fasik ya untuk menikmati, dan juga waktunya itu diberikan supaya orang fasik ini bisa bertobat. Dan Tuhan juga tidak ingin satu orang pun binasa ya. Dia ingin menyelamatkan semua orang. Baik itu orang, terlebih-lebih orang yang benar dan takut akan Tuhan ya. Juga orang fasik dia juga ingin menyelamatkan supaya dia juga boleh mendapatkan kehidupan yang kekal, yang bisa nanti di lain kali kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya percaya kalau pada saat-saat ini Ayub itu mengeluh ya. Mengeluh itu ditujukan kepada siapa, suatu tugas kita ya. Kepada siapa ya? Kalau Ayub itu benar-benar takut sama Tuhan, tidak mungkin dia mengeluh dengan keadaannya ya. Tetapi kalau melihat sebagai mata jasmani kita ya, kalau melihat kita tinggal, kayak saya ini tinggal di kampung ya. Jadi kalau lihat orang fasik itu bisa diberkati. Tapi kita yang hidup benar di hadapan Tuhan ya biasa-biasa saja. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Kita tidak usah melihat siapa-siapa, tapi kita memandang dan melihat apa yang diberikan Tuhan itu pasti terbaik buat kita. Tidak mungkin. Dan Tuhan juga tidak pernah salah ya. Saya percaya kalau Ayub ini mulai dari ayat pertama itu orangnya bagaimana ya, orang yang kaya, orang yang hidup benar, orang yang takut sama Tuhan. Tapi Tuhan juga mencobai dia sehingga dia juga bisa habis semua hartanya ya. Dia juga menerima apa yang diberikan kepada Tuhan dan apa yang diarahkan kepada Ayub itu dia menerima. Tapi Ayub percaya tidak pernah dia menghujat Tuhan dan tidak terima ya. Tapi tetap Ayub menerima apa yang diberikan Tuhan. Itu yang terbaik buat dia. Sehingga dia juga bisa dipulihkan segala apa yang sudah habis ya. Harta-hartanya, dia itu seorang yang kaya ya. Takut sama Tuhan. Jadi tentunya kambing dombanya semuanya kalau menurut Ayub, dari cerita Ayub itu orang yang terkaya ya. Saya percaya juga buat saudara-saudara sekalian, kalau kita ini hidup di dalam dunia ini lagi sekolah ya. Nah, dan sekolah ini jangan sampai kita tidak menerima sesuatu yang lulus ya, yang baik ya. Tentunya sekolah itu ada tingkatannya ya, sampai tingkat yang mana kita bisa belajar hidup benar di hadapan Tuhan dan juga takut sama Tuhan. Itu kita harus menjalani ya waktu kita tinggal di dunia. Karena ini kita masih sekolah ya. Semua orang yang fasik, orang yang hidup benar juga masih sekolah. Seperti juga Ayub masih sekolah juga dia ya. Pencobaan boleh datang, tapi Ayub tetap percaya kalau Tuhan akan memulihkan. Walaupun dia dihujat dengan teman-temannya, juga istrinya sendiri, sampai menyalahkan dia. Kenapa? Kalau tidak mau menghujat Tuhan. Apa yang kamu sembah itu semuanya tidak sia-sialah. Sia-sia itu maksudnya kok hidupnya masih begini, kamu hidup seperti ini. Ya, seorang istri itu juga bisa ya bicara begitu dengan suaminya. Dan saya percaya
kalau pada saat pagi hari ini kita sudah mendengar sedikit firman Tuhan tentang kehidupan Ayub, mulai dari Ayub pertama sampai saat 21 itu Tuhan tidak pernah. Orang fasik itu hidupnya enak ya, tidak tahu kehidupannya untuk mencari nafkah itu salah apa keliru, apa menjadi orang yang tidak benar, tapi bisa menikmati. Tapi Tuhan itu tahu. Dia juga memberi kesempatan kepada mereka semua supaya dia juga bisa bertobat dan menjadi orang benar dan takut sama Tuhan dan hidup benar. Juga kita yang sebagai orang sudah benar supaya menjadi berkat buat setiap orang, siapapun. Walaupun itu bukan keluarga kita, orang di dekat kita, tetangga kita, supaya kita menjadi berkat, menjadi contoh yang baik, ya, supaya semua boleh menikmati kehidupan yang akan datang. Apapun yang kita diberikan kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan memberikan yang terbaik dan salah. Ya, saya percaya kalau di dalam ayat 21 ini keluhan-keluhan ini juga ditujukan kepada saya dan saudara ya, supaya kita jangan sampai kita tinggal di dunia yang masih sekolah ini salah ya. Jadi jangan sampai kita itu hidup benar mulai dengan roh dan berakhir dengan daging. Jadi kita harus hidup mulai dengan roh juga berakhir dengan roh, supaya kita juga bisa di kehidupan yang akan datang bisa menikmati duduk bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama di dalam kerajaan yang surga yang indah ya. Kalau saya baca Ayub 1, Ayub 21 sampai ayat 134 itu keluhan ya. Keluhan, semua keluhan dari hamba Ayub ya. Tapi saya percaya ya, keluhan-keluhan ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita boleh meniru kehidupan Ayub yang akan datang. Sehingga dia walaupun seperti mendapat hukuman ya, mendapat percobaan yang begitu berat. Kita belum mendapat percobaan seberat Ayub ini ya. Tapi Ayub ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan takut sama Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia tetap syukur di dalam segala percobaan yang kita hadapi. Terlebih ya, kalau kita pada saat-saat ini menghadapi percobaan ya, kita akan menghadapi pergantian presiden dan semuanya. Tapi kita percaya Tuhan sudah lebih tahu apa yang akan datang buat kita. Dan dia juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Pada anak-anaknya yang selalu berharap dan takut sama Tuhan, dia tidak pernah memberikan yang tidak baik, tidak pernah mengecewakan. Dan saya percaya juga saudara-saudara semua kalau menghadapi masa-masa yang akan datang, mungkin di dalam bulan-bulan ini ada pergantian pemimpin kita, tapi kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan juga Tuhan akan memberkati kita semua, berkat jasmani terlebih-lebih rohani kita semakin mantap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan saya percaya baik itu secara pribadi, baik itu secara global, supaya kita juga bersama-sama hidup benar di hadapan Tuhan dan takut sama Tuhan. Ya, saya percaya juga kalau saudara-saudara yang ikut di dalam saat teduh doa pagi ini sudah tahu ya gimana akhir-akhirnya kehidupan kita ini. Kalau saat-saat ini kita mengalami satu pencobaan itu juga tidak melebihi kemampuan kita. Karena Tuhan sudah tahu jalan keluarnya. Dia akan memberikan jalan keluarnya yang terbaik buat kita. Dan juga saya percaya juga pencobaan boleh datang. Tapi Tuhan akan memberikan jalan keluarnya buat kita semua. Baik itu percobaan tentang anak, tentang masalah kehidupan kita, tentang mata pencariannya. Tuhan tahu. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita kalau kita selalu berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah. Semuanya ini supaya pencobaan datang, tapi untuk membuat kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan dan lebih percaya dan juga mendapatkan satu upah yang besar, yaitu upah yang surga di balik
di balik semua langit biru itu ada satu mahkota buat kita ya, yaitu mahkota kehidupan untuk kekal dan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan dan didudukan bersama-sama. Nah, saya percaya sedikit firman Tuhan ini semoga menjadi berkat. Kalau saya melihat keluhan-keluhan Ayub ini ditujukan juga buat saya dan saudara, ya, supaya kita tetap waktu diuji, waktu sekolah ini mendapat satu pimpinan, satu hal-hal yang terbaik buat kita untuk kehidupan yang akan datang. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa ya, sehingga kita juga mundur dan sebagainya. Dan saya percaya kita juga sudah mempunyai bekal yang baik, yang banyak firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh kita dengar, boleh kita baca, dan boleh kita lakukan di dalam setiap segi kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan secara pribadi dan secara global. Ya, saya berterima kasih buat firman yang bisa saya beritakan pada saat pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat saudara dan saya sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati dan saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih Oma untuk sharing pagi hari ini. Kita diingatkan kembali tentang kisah Ayub yang banyak keluhan, meskipun Ayub itu di mata Tuhan pribadi yang jujur dan berkenan. Semua yang terjadi dalam kehidupan Ayub menurut bacaan ini adalah karena seizin Tuhan ujian terjadi. Sedangkan ujian kita alami saat ini semuanya sudah ujian, proses buat kita untuk menjadi semakin baik, semakin berkenan pada Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan buat kita itu akan kita nikmati. Pemulihan, kesehatan, berkat, cinta kasih, proteksi, itu Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Selama kita mau seiring dan sekehendak Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Oma, Ya. menyegarkan iman pada kita, bertumbuh dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan yang saya besarkan dan muliakan. Selanjutnya sebelum kita doa, saya minta tolong ke Bu Susan, Ketua Bangsa dan Negara, silakan Bu Susan. Baik, Pak. Yuk kita satukan hati, berdoa buat bangsa dan negara kita, Indonesia yang kita cintai. Bapak yang baik, sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kembali kami mendoakan bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, di bulan Oktober ini, sebentar lagi kami akan mendapat presiden yang baru, Pak Prabowo bersama Gibran. Kami percaya Tuhan, program-program yang sudah baik, yang sudah dirancang oleh pemimpin yang lama, Pak Jokowi, Tuhan boleh dilaksanakan dengan baik pula. Akan tetapi untuk hal-hal yang tidak baik ya Bapak, yang kurang sesuai dengan kehendak-Mu Bapak, kiranya tidak dilanjutkan ya Bapak. Kami percaya Tuhan, semuanya boleh jadi baik adanya Tuhan ke depannya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau pilihkan pemimpin yang takut akan Engkau dan tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa serta rakyatnya ya Bapak. Kami juga berdoa secara khusus nantinya boleh Tuhan semuanya kepemimpinan yang baru nantinya Tuhan, boleh Tuhan menjadi negara yang makin hari makin maju ya Bapak, dan juga tentunya Tuhan dari segala aspek baik ekonomi, politik, budaya, juga Tuhan keamanan Tuhan, boleh Tuhan terjadi untuk bangsa dan negara ini sehingga menjadi negara yang adil, makmur Tuhan, dan semakin sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan Engkau, haleluya. Amin. Ya, kita masuk saling mendoakan ya, waktunya 10 menit. Silakan.
Pagi, Pak Yusuf. Shalom, Pak.
Oh, Ya, pagi semuanya. Pagi semuanya. Pak Erik. Ambil alih Pak Erik. Hostnya Pak Erik. Loh, hostnya kemana? Putus. Sinyalnya nggak bisa Pak Erik. Oh, iya, iya. Oke. Ya, kita yel dulu ya sebelum doa penutup ya. Mungkin Oke. teman-teman bisa open cam, open mute. Bu Yani, Bu Eva, ayo Pak Ronald. Mulyono, Pak Mulyono. Oke, kita yel dulu ya. Ini Pak, Oke. Bu Yani apa Pak Eko ini yang belum ini? Ya, ini Pak. Bu Yani Pak Erik. Biani wes lama good. gak pernah Thank you, ketemu Shay. Biani. Ayo, Iya, kami itu loh. tidak Bu Berjumpa Eva. kok Bu Ana. Sampai kangen nih. Iya, Ibu Yani pesanan terus ya. Aduh. Iya kemarin juga nggak datang. Iya, aku kan tenan alik dokter. Oh iya. Pak Eko-nya mana Bu Yani? Tidur. Tidur. Nah, sudah dijawab sama Pak. Iya, iya, Lama iya. nggak ketemu Bu Ana juga. Halo Bu Ana. Nyaret aja betul ini. Bu Ana syuting terus ya. Pak Titus, Pak open cam. Pak Mulyono. Saya Pak belanja Mulyono kita lagi ini. nyetir kali Pak Erik. Lagi belanja. Oh, tadi di break room bisa kok mendoakan. Oh, Lagi masak kali. Nah, Bendong, ya, taruh garam sih. oh.
Oke. Ayo, Pak Erik. Ya, kita yel dulu ya. Oke. Pada saat itu, Be strong the Lord. be strong in the Lord. Keep on praying. Ya, puji Tuhan. Ini kayak kemarin ini ya. Kemarinnya doa bangsa dan negara, Bu Susan, doa penutup Pak Yusuf. Ayo Pak Yusuf. Doa untuk penutup ya. Putus-putus ya, tapi. Ya, mari kita berdoa ya. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini itu bersama-sama dengan Engkau menyertai menolong memberkati dari setiap anggota saat itu pagi hari. Tuhan lindungi, Tuhan berkati satu dengan yang lain. Kami serahkan dalam tangan penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu supaya mereka hidup kebenaran, mereka mau memuji dan menyembah kepadamu. Kami berdoa khusus buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka. Surati kami, Bapa. Sucikan kudus. Segala dosa pelanggaran kami, berkati saudara-saudara kami. Kasih. Berkati Pak Lukas, berkati Pak Erik, berkati Bu Ana, berkati Eva, berkati Oma, berkati juga Bu Yani, Tuhan. Berkati Cik Susan. Terima kasih. Kami terus diberkati. Yang kedua dalam kejadian setiap anak ini Tuhan Yesus kembali oleh hati waktunya Tuhan Tuhan sampai pada saat ini. Jadi hormat kemudian hanya bagimu. Diberkati juga Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang bisa join supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi agar sakit penyakit pneumonia dapat dipulihkan. Tuhan dipermuliakan. Hanya Tuhan sendiri adalah dokter dan segala dokter yang akan memulihkan dan hari-hari kami masa depan kami pedangkan. kemudian hormatnya bagi Tuhan kami bersandar sepenuhnya. Terima kasih. Demikian pula kami berdoa. Terima kasih. Tuhan melindungi supaya dalam pemulihan sehatnya pun dinyatakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menolong Pak Gimi beserta dengan keluarganya. Juga Pak Lukas supaya Tuhan tolong melindungi sertai dia. Apapun masalah dan persoalan yang dihadapi oleh hamba-Mu supaya mikirannya senantiasa dipulihkan secara total. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan dan Yesus. Ini yang lain yang sehat pikiran yang lewat penyertaan binas menolong Tuhan kami berdoa Engkau sendiri akan menolong memberkati dimanapun kami berada, keluar masuk dari kendaraan, di pasar jalanan, di mana pertolongan Tuhan nantiasa menolong kami. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman. Ya, makasih Pak Yusuf. Amin. Semuanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Ya, makasih Pak Rama. Mari Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Tutup Terima ya. kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, mari Tuhan Yesus memberkati.